warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Amelia Putri Lestari. Kalian bisa memanggil kakak dengan panggilan Kak Amel. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai termodinamika, yaitu materi pemuaian. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pemuaian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Lalu tujuan yang kedua, memformulasikan persamaan konsep pada pemuaian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke sahabat fisika, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dari fenomena ataupun contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat fisika, pernahkah kalian melihat pada rel kereta api terdapat celah-celah di antara rel? Dan pernahkah kalian memanaskan panci yang berisi air penuh? Dan apakah kalian pernah menaiki balon udara? Nah, ketiga contoh fenomena tersebut merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari dari pemuaian, terutama pada rel kereta itu contoh dari pemuaian zat padat, lalu memanaskan panci dengan air penuh itu contoh dari pemuaian zat cair, dan menaiki balon udara itu merupakan contoh dari pemuaian zat gas. Oke sahabat fisika, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video berikut ini. Oke sahabat fisika, bisa dilihat ya dalam video bahwa pemasangan rel kereta api diberi celah antara satu ruas rel dengan ruas rel yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi ruang kepada rel jika terjadi pemuaian di siang hari. Nah, ini adalah before terjadinya pemuaian. Lalu, apa yang akan terjadi setelah roda kereta api menindas rel kereta api? Ini adalah after terjadinya pemuaian dan juga after ketika roda kereta api telah menindas rel kereta api. Silahkan sahabat fisika perhatikan, after pemuaian, celah antara dua ujung rel menjadi rapat. Hal ini disebabkan pada rel kereta api terdapat pemuaian dikarenakan adanya sinar matahari. Jadi, dua ujung rel yang tadinya tidak rapat, setelah adanya pemuaian karena terkena panas dari sinar matahari, nah, dua ujung rel ini menjadi panas, sehingga menyebabkan pemuaian, atau terjadinya pemuaian. Nah, sahabat fisika, kalian tahu nggak? Ternyata, kalau kita memanaskan panci yang berisi dengan air penuh, itu ternyata bisa menyebabkan pemuaian. Kok bisa, Kak? Iya bisa, karena kan pemuaian sendiri bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu zat tersebut ya. Nah, karena adanya kenaikan suhu, maka akan terjadinya pemuaian. Nah, salah satu contoh dari pemuaian zat cair ini, ya ini video yang kakak sedang memasak air berisikan air penuh. Ini merupakan salah satu contoh dari proses pemuaian pada zat cair. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan mengapa air di dalam panci itu bisa tumpah? Nah, jadi begini penjelasannya sahabat fisika. Ketika air yang dipanaskan itu, dia akan meluap, akan tumpah. Karena
dia terjadinya perpindahan panas ke panci, kemudian ke air. Nah, akibat perpindahan panas tersebut, maka suhu air jadi meningkat. Karena suhu air meningkat, hal itulah yang menyebabkan terjadinya muai volume pada air, yang menyebabkan air mendidih itu tumpah. Karena volume air berubah melebihi kapasitas volume panci tersebut. Nah, jadi seperti itu penjelasan kenapa air yang kita isi penuh itu jadi tumpah, karena itu mengalami kenaikan suhu dan mengalami juga pemuaian pada zat cair. Seperti itu ya sahabat fisika. Sahabat fisika, kalian tahu nggak sih di balon udara itu terjadi pemuaian? Kok bisa? Nah, gini penjelasannya sahabat fisika. Jadi, pada saat udara dipanaskan, yang menggunakan api untuk meniupkan si balon udara, nah udara di dalam balon ini memuai. Nah, karena memuai, hal ini menyebabkan massa jenis udara yang berada di dalam balon itu menjadi berkurang, sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya. Nah, kondisi seperti inilah yang mengakibatkan balon tersebut dapat mengudara dan mengangkat beban yang ada di bawahnya. Jadi, di dalam balon udara ini bisa terjadi pemuaian karena adanya udara yang dipanaskan. Jadi seperti itu ya sahabat fisika. Oke sahabat fisika, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video penjelasan dari fenomena pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Oke, sekarang kita ke pembahasan materi. Pertama, kita akan membahas materi dari pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan pemuaian yang terjadi pada zat padat. Dapat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Sebuah zat padat yang menerima sejumlah panas itu dapat mengalami pemuaian panjang. Sebagai contoh, rel kereta api. Nah, rel kereta api akan bertambah panjang jika terkena sinar terik matahari. Oleh karena itu, rel kereta api perlu diberi ruang atau celah agar pertambahan panjangnya itu tidak menyebabkan pembelokan atau tidak menyebabkan rel tersebut menjadi melengkung, yang dimana dapat membahayakan perjalanan kereta api. Pemuaian zat padat ini pada dasarnya ke segala arah. Namun di sini sahabat fisika hanya akan mempelajari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume saja. Nah, besar pemuaian yang dialami suatu benda itu juga tergantung pada 3 hal, yaitu ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan juga besar perubahan suhu benda. Sahabat fisika, setiap zat padat itu mempunyai besaran yang disebut koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat itu adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Yang dimana semakin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pula pertambahan panjangnya. Dengan demikian pula sebaliknya. Semakin kecil koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka semakin kecil pula pertambahan panjangnya. Seperti itu ya sahabat fisika. Koefisien muai panjang beberapa zat dapat dilihat pada tabel berikut. Sedangkan koefisien muai luas dan koefisien muai volume suatu zat padat masing-masing adalah B sama dengan 2 kali X dan Y sama dengan 3 kali alfa. Nah, silakan sahabat fisika perhatikan pada gambar di papan tulis. Gambar ini merupakan tabel dari koefisien muai panjang. Baik sahabat fisika, sekarang kita akan membahas pemuaian panjang pada zat padat yang berukuran panjang dengan luas penampang yang sangat kecil, seperti pada kabel dan juga pada rel kereta api. Sahabat fisika bisa mengabaikan pemuaian pada luas penampangnya. Nah, jadi yang sahabat fisika perhatikan itu hanya pemuaian pada pertambahan panjangnya saja.
Pertambahan panjang pada zat padat yang dipanaskan itu relatif kecil sehingga butuh ketelitian untuk mengetahuinya. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita simak contoh soal berikut. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, yang pertama akan kita bahas ini adalah contoh soal dari pemuaian zat padat, yaitu pemuaian panjang. Silahkan sahabat fisika perhatikan contoh soalnya sebagai berikut. Pemuaian panjang yang dimana panjang sebatang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Nah, jika koefisien muai panjangnya sama dengan 0,000025 per derajat Celcius, lalu berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Untuk penjelasannya, silahkan perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, kan diketahui panjang mula-mulanya itu 100 cm. Lalu diketahui juga koefisien muai panjang atau alfanya itu 0,000025 per derajat Celcius. Dan juga diketahui perubahan suhu atau delta T-nya itu adalah 80 dikurangi 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Lalu kita menggunakan persamaan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Yang dimana L sama dengan 100 dikali 1 tambah 0,000025 dikali 50 derajat Celcius. Hasilnya L sama dengan 100 dikali 1,00125. Nah, di sini kita akan mendapatkan panjang akhirnya yaitu L sama dengan 100,125 cm. Nah, sekarang kita ke contoh soal pembahasan pemuaian zat padat, yaitu pemuaian luas. Nah, silakan sahabat fisika perhatikan contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah lempeng logam memiliki ukuran 30 cm dikali 50 cm, lalu diletakkan di luar rumah. Pada pagi hari, suhu lempengnya itu 16 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari, suhunya itu mencapai 41 derajat Celcius. Pertanyaannya, hitunglah luas lempeng mula-mula, lalu hitunglah pertambahan luas lempengnya, dan yang terakhir, hitunglah luas akhir lempeng pada suhu 41 derajat Celcius. Di sini ada catatan bahwa koefisien muai panjang logamnya itu sama dengan 0,000020 per derajat Celcius. Nah, untuk penjelasannya atau penyelesaian dari contoh soal ini, silakan sahabat fisika perhatikan penyelesaiannya. Oke, di sini diketahui delta T-nya T2 dikurang T1 sama dengan 41 derajat Celcius dikurangi 16 derajat Celcius sama dengan 25 derajat Celcius. Lalu diketahui pula A0-nya sama dengan 30 cm dikali 50 cm, yaitu sama dengan 1500 cm pangkat 2 atau cm persegi. Lalu yang diketahui itu ada koefisien muai panjang logamnya. Nah, karena kita memakai beta, maka yang diketahui beta sama dengan 2 dikali alfa. Jadi sama dengan 2 dikali 0,000002 per derajat Celcius. Hasilnya 0,00004 per derajat Celcius. Nah, lalu yang ditanyakan di soal ini adalah ada luas lempeng mula-mula, pertambahan luas lempeng, dan luas akhir lempeng. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, di sini untuk pertambahan luas itu persamaannya delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Yang dimana A0 sama dengan 1500 cm persegi. Nah, betanya itu kalau kita jadikan per, itu menjadi 4 per 100.000 per derajat Celcius. Lalu delta T-nya itu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung.
Di sini ada 1500 dikali 100 cm persegi per 100.000, lalu menghasilkan 1,5 cm persegi. Jadi, untuk pertambahan luas lempengnya itu sama dengan 1,5 cm persegi. Nah, yang terakhir kita akan mencari atau menentukan luas akhir lempeng pada suhu 41 derajat Celcius. Nah, di sini sahabat fisika tuliskan dulu persamaannya, yaitu AT sama dengan A0 plus delta A, yang dimana A0-nya itu 1500 cm persegi dan delta A-nya itu 1,5 cm persegi. Jadi 1500 cm persegi ditambah 1,5 cm persegi sama dengan 1501,5 cm persegi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pemuaian volume zat padat. Nah, sahabat fisika, silakan sahabat fisika perhatikan contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah bejana tembaga dengan volume 200 meter kubik memiliki suhu awal 30 derajat Celcius. Kemudian dipanasi hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Lalu jika koefisien muai panjang tembaganya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka berapa volume tembaga itu? Nah, sekarang kita cari tahu dulu nih apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, karena yang diketahui di dalam soal itu yang pertama ada volume dari si bejana tembaga dengan nilai 200 meter kubik, maka kita tulis V0-nya sama dengan 200 meter kubik. Lalu yang diketahui kedua itu ada suhu awalnya, yaitu T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Terus ada juga suhu akhirnya atau T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, koefisien muai panjang tembaganya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Jadi kita tulis alfanya. Nah, lalu yang terakhir tuh yang ditanya. Yang ditanya di sini kan volume tembaga, maka kita tulis V tembaga sama dengan tanda tanya. Nah, untuk mencari V tembaga, silakan sahabat fisika perhatikan persamaan di bawah ini. V sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Nah, karena di dalam persamaan tadi ada gammanya, maka kita tulis dulu persamaan gammanya sahabat fisika. Yang dimana gamma sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muainya. Nah, jadi gamma sama dengan 3 dikali 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Yang dimana gamma sama dengan hasilnya itu 5,4 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai gammanya. Selanjutnya kita mencari nilai delta T-nya. Yang dimana cara mencarinya itu delta T sama dengan T2 atau suhu akhir dikurangi T1 atau suhu awal. Lalu kita tulis menjadi seperti ini. Delta T sama dengan 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Dengan menghasilkan 50 derajat Celcius. Nah, sudah kita dapatkan perubahan suhunya yaitu 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan awal yang sudah kita sama-sama ketahui tadi. Yaitu Vt sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma dikali delta T. Nah, kita masukin nih. Vt sama dengan V0-nya kan tadi 200 ya. Kita tulis 200. Lalu dikali 1 tambah gammanya tadi sudah kita dapatkan berapa? Ya, 5,4 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu kita masukkan juga nilai dari perubahan suhunya, yaitu 50 derajat Celcius. Lalu kita hitung. Jadi Vt sama dengan 200 dikali 1 tambah 270 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu Vt sama dengan 200 dikali 270 dikali 10 pangkat minus 5 kan menghasilkan 0,00270 ya. Nah, jadi kita tambahkan 1 ditambah 0,00270 menjadi 1,00270. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan Vt-nya. Vt sama dengan 200 dikali hasil yang tadi, hasil dari 1 tambah gamma dikali delta T, yaitu 1,00270, menjadi Vt sama dengan 200,54 meter kubik. Jadi seperti itu hasil dari
volume si bejana tembaga. Oke, sahabat fisika, sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu pemuaian pada zat cair. Sebagaimana zat padat, zat cair juga dapat memuai jika dipanaskan. Nah, pemuaian zat cair ini relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dilibatkan atau dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar pula muai volumenya. Nah, contoh pemuaian pada zat cair ini bisa kita lihat pada naiknya air raksa pada termometer dan juga air yang sedang mendidih, yang sudah kita tonton pada video sebelumnya. Baik sahabat fisika, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan yang terakhir mengenai pemuaian pada zat gas. Gas juga dapat memuai sama halnya dengan zat padat dan juga zat cair apabila dipanaskan. Nah, pemuaian pada gas ini terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan dan dapat juga terjadi pada semua jenis gas. Sebagai contoh, bisa sahabat fisika lihat dalam ban mobil yang meletus itu terjadi pasti karena adanya pemuaian udara atau adanya gas di dalam ban. Pemuaian pada gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di dalam ban akibat gesekan roda dengan aspal jalanan. Jadi seperti itulah contoh pada pemuaian zat gas. Baiklah sahabat fisika, itu saja penjelasan mengenai materi pemuaian berupa pemuaian zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah, dan raihlah cita-cita. Sekian dari Kak Amel, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat fisika.